Quba. Salat di dalamnya pahalanya seperti menjalankan umrah. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum. Mana sih? Sini naik. Itu Jadi kita melaksanakan di mana, Ustaz? Di Masjid Quba. Di sana Firdaus Abi. Jika di sana berkesempatan ke Madinah, jangan lupa singgah di Masjid Quba. Masjid ini berjarak sekitar 5 km arah tenggara Masjid Nabawi. Masjid ini tidak hanya menyimpan rangkaian peristiwa penting dalam sejarah perjalanan Islam, tetapi juga punya nilai ibadah yang tiada terhingga. Masjid Quba dibangun pada 8 Rabiul Awal, tahun pertama Hijriah, atau 23 September 622 Masehi. Pembangunan masjid ini langsung dipimpin oleh baginda Rasulullah. Rasulullah langsung terlibat membawa bahan-bahan bangunan. Bahkan dalam catatan sejarah, badan Rasulullah juga dipenuhi debu dan pasir. Masjid ini awalnya menempati lahan kurma seluas 1.200 meter persegi. Kemudian direnovasi hingga sekarang luasnya mencapai 5.800 meter persegi lebih. Di masjid ini dapat menampung hingga 20.000 jemaah. Masjidnya megah, luas, dan halamannya ditumbuhi oleh pohonan kurma. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Masjid Quba adalah masjid yang dibangun dengan dasar ketakwaan dan ketaatan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tercantum dalam surat At-Taubah ayat 108. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu salat di dalamnya. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Di kampung Quba, Rasulullah disambut meriah oleh penduduk Madinah. Beliau singgah di Quba selama 4 hari dan kemudian memerintahkan untuk membangun Masjid Quba. Setelah berada di Madinah, Nabi Muhammad selalu menyempatkan diri mendatangi Masjid Quba untuk melaksanakan salat 2 rakaat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, ia berkata, dahulu Nabi Muhammad mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu dengan berjalan kaki atau berkendaraan, kemudian melaksanakan salat 2 rakaat. Hingga hari ini, pesona keindahan Masjid Quba mampu memikat ribuan pengunjung setiap hari. Selain memiliki nilai sejarah, ia juga memiliki keistimewaan dan keutamaan yang bisa dijadikan amalan untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi jemaah Indonesia yang berkunjung ke sana, biasanya akan melaksanakan salat 2 rakaat dan menikmati keindahan bangunan yang penuh sejarah ini. Saat saya berkunjung menunaikan ibadah umrah Januari 2020, Ustadz pembimbing menyebutkan bahwa di masjid ini memiliki keutamaan bagi orang yang salat di dalamnya. Ustadz pembimbing ibadah umrah tersebut kemudian mengutip sabda Rasulullah dari Ibnu Majah, barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian mendatangi masjid ini, yaitu Masjid Quba, lalu salat di dalamnya, maka pahalanya seperti ia menjalankan umrah.
Masjid ini juga menjadi awal sejarah salat berjemaah. Rasulullah bersama para sahabat melakukan salat berjemaah untuk pertama kalinya di masjid ini. Setiap hari, masjid ini ramai dikunjungi oleh pendatang dari berbagai penjuru dunia, baik di saat salat maupun di luar jadwal salat. Dan di sana juga tersedia air zam-zam seperti di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.